itu bisa dipidana. Kekebalan hukum itu tidak melekat kepada orang yang menjalankan profesinya dengan tidak punya etikat baik. Halo, selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera, salam sehat buat kita. Hari ini saya mau bahas tentang keributan para senior-senior saya di ibu kota sana. Jujur, keributan yang terjadi di ibu kota sana sangat berdampak buat para pengacara muda, apalagi seperti saya, yang dimana dipertontonkan seorang pengacara arogan, yang dimana dipertontonkan seorang pengacara yang bersifat premanisme, yang dimana pengacara dipertontonkan yang bersifat marah, arogan. Sehingga ketika publik melihat hal ini, ketika masyarakat pencari keadilan melihat ini, akan takut untuk menjumpai pengacara, akan takut untuk konsultasi dengan pengacara, akan takut minta bantuan kepada pengacara. Padahal masyarakat pencari keadilan itu butuh pengacara. Tapi karena lihat sifat begini, pengacara temperamental, pemarah, suka marah-marah di kopi lagi. Sudahlah, jangan diteruskan lagi. Ini akan berdampak negatif buat masyarakat. Beda dengan hal yang viral, yang kopi cyanida. Di sini banyak pelajaran buat kita, baik itu buat masyarakat, baik itu buat pengacara. Banyak pelajaran di sini. Banyak ilmu yang kita dapat di sini. Bagaimana cara bersidang pidana, bagaimana cara pemeriksaan di kepolisian, barang bukti. Banyak yang kita pelajari di sini. Tetapi kasus yang ribu-ribu di ibu kota ini, apa yang kita pelajari? Yang ada menimbulkan rasa kekhawatiran buat masyarakat pencari keadilan untuk memilih pengacara. Ya, nggak semua pengacara yang pemarah, tidak semua pengacara yang arogan, tapi karena ini selalu dipertontonkan setiap hari, setiap kita buka media sosial itu selalu ada. Jadi itu bisa melekat ketika kita tonton tiap hari, lihat tiap hari, itu melekat. Jadi bisa dikategorikan semua pengacara begitu jadinya. Kalau setiap hari dipertontonkan hal-hal yang begini, sudahlah, jangan diteruskan ini. Ini merugikan kita pengacara dan merugikan masyarakat. Ada lagi satu yang mau saya saya tanggapin, saya sorotin tentang seorang pengacara itu tidak dapat dipidana ataupun digugat secara perdata. Saya sangat setuju dengan statement itu. Saya sangat setuju. Tetapi pengacara yang bagaimana? Kan begitu. Ketika pengacara yang menjalankan profesi dengan etikat baik, tidak melanggar hukum, maka dia kebal dengan hukum. Kenapa? Karena dia tidak identik dengan kliennya. Ketika kliennya melakukan korupsi contohnya, dia tidak identik dengan kliennya yang bisa dipidana. Tetapi ketika seorang pengacara itu menjalankan profesinya dengan tidak etikat baik, itu dapat dipidana. Contohnya menghalang-halangi pemeriksaan di kepolisian, merekayasa proses hukum. Contohnya membuat yang tidak ada menjadi ada, yang dengan cara melanggar hukum, itu bisa dipidana. Kekebalan hukum itu tidak melekat kepada orang yang menjalankan profesinya dengan tidak punya etikat baik. Jadi bisa pengacara itu dipidana, digugat secara perdata juga bisa, ketika dia tidak menjalankan profesi dengan etikat baik. Tetapi ketika pengacara itu menjalankan profesi dengan etikat baik, dia tidak dapat dipidana.
Dia tidak menghalang-halangi pemeriksaan, dia tidak menghilangkan barang bukti, dia tidak mengadakan barang bukti yang tidak seharusnya ada, dia tidak merekayasa, dia tidak dapat dipidana karena dia tidak identik dengan kliennya, ya kan begitu. Dan ini lagi saya mau soroti tentang pencabutan kuasa. Kuasa itu muncul karena kesepakatan. Kuasa itu muncul karena kesepakatan honor, kesepakatan penanganan perkara sampai di mana. Ketika sudah ada kesepakatan, kalau di firma hukum kami melakukan perjanjian kerjasama. Ketika itu sudah sepakat, baru muncullah kuasa. Apakah bisa dicabut kuasa itu? Apakah bisa dicabut kuasa yang telah diberikan kepada pengacara, atau pengacara menarik diri tidak jadi pengacara kliennya tersebut? Bisa, ketika sudah di luar konteks perjanjian tersebut. Contoh, seorang klien bisa mencabut kuasanya ketika dia memakai pengacaranya, tetapi pengacaranya tidak bekerja. Tidak ada prospek, tidak ada hasil, tidak dijalankan kesepakatan tersebut, atau pengacara tersebut membuat kita tidak nyaman, bahkan membuat kita semakin tertekan, memaksa kita untuk berbohong, merekayasa. Kita bisa mencabut kuasa tersebut karena tidak sesuai dengan perjanjian kesepakatan kita tersebut. Sah saja. Dan pengacara itu juga bisa mengundurkan diri dari kuasa hukumnya ketika tidak sesuai juga dengan kesepakatan tersebut, merasa ditipu. Ketika dia konsultasi ke kita, dia tidak jujur. Tiba-tiba proses berjalan, persidangan berjalan, ternyata ada fakta-fakta baru yang dia tahu tapi dia tidak ceritakan ke kita. Kita bisa menarik diri. Jadi kuasa itu bisa dicabut. Bisa dicabut. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang kita tulis. Jadi ketika ada pengacara di ibu kota sana yang saya lihat ribut-ribut, dicabut kuasanya, dia marah-marah mengonsomasi, ya silakan aja. Tetapi lihat, apakah Anda sudah bekerja? Apakah Anda sudah membuat klien Anda itu aman, nyaman, tidak tertekan, tidak ketakutan? Kita bisa marah, kita bisa protes, dicabut kuasa kita. Tetapi lihat pada diri kita, apakah kita yang melakukan kesalahan atau tidak? Kalau semua berjalan dengan baik, jaranglah setahu saya kuasa itu dicabut. Jarang. Saya selama jadi pengacara, memang saya junior, 2017 saya jadi pengacara, tetapi tidak sekalipun saya pernah dicabut kuasanya, karena saya menjalankan profesi saya sesuai dengan perjanjian kita. Oke, permintaan saya itu, tolong sudahi pertengkaran kalian, para seniorku. Tidak baik. Buat pengacara yang arogan, jangan arogan. Jangan suka marah-marah. Tidak baik juga, nanti bisa jadi stroke. Ketika kita merasa harga diri kita atau hak hukum kita dilangkai proses hukum, bukan dengan cara melakukan statement-statement yang membuat kita rugi sendiri. Oke? Itu aja yang bisa saya sampaikan. Salam sejahtera buat kita semua.